Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliatul Jamaliyah, NIM 1872250012, Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang terhormat Pak Dahlan MPD selaku dosen mengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu tentang pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sebagai philosophical approach to education merupakan suatu bentuk approach filosofi yang bersayap teoritis dan praktis. 1. Teoritis tentang norma-norma hidup. 2. Praktis berhubungan dengan tindakan atas norma-norma. Burhanuddin 2011-66. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenal pendidikan. Sutisna Onteng 1990. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang filsafat pendidikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur, menjadikan filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. 2. Menurut Iman Barnadit, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Baginya, filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terdapat bidang pendidikan. 3. Menurut Barubachen, filsafat pendidikan adalah seperti menaruh sebuah kereta di depan seekor kuda, dan filsafat dipandang sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan berdiri secara bebas, memperoleh keuntungan karena mempunyai kaitan dengan filsafat umum. 4. Menurut Randall Karen, filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Dengan pengertian konsep pendidikan, sehingga dapat dijelaskan mengenai filsafat pendidikan, hal ini jelas menyangkut suatu pengertian konsep filsafat yang diterapkan ke dalam bidang pendidikan. Menurut Dictionary of Education oleh Carter V. Good, filsafat pendidikan itu adalah 1. Suatu upaya yang hati-hati, kritis, dan sistematik secara intelektual untuk melihat pendidikan sebagai suatu keseluruhan dan sebagai suatu bagian keseluruhan dari budaya manusia. 2. Suatu filsafat yang menyangkut atau yang diterapkan terhadap proses pendidikan umum atau pendidikan swasta dan digunakan sebagai dasar bagi ketentuan umum bagi penafsirnya dan untuk mengevaluasi masalah-masalah pendidikan yang menyangkut tujuan, pelaksanaan sehari-hari, hasil-hasilnya, keperluan-keperluan siswa dan masyarakat, bahan-bahan yang digunakan dalam belajar, dan semua segi yang diperlukan di lapangan. Sebagai kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan itu adalah usaha-usaha untuk memahami sedalam-dalamnya hakikat pendidikan dari berbagai segi seperti eksistensi, fungsi, ciri-ciri, kegunaan, pelaku, hasil-hasil, tujuan, kurikulum, masalah, serta cara-cara memecahkan masalah itu. Berdasarkan tulisan Zanti Arbi 1988 dalam Siddhartha Med 2007 halaman 45 yang menceritakan tentang maksud filsafat pendidikan sebagai berikut. 1. Menginspirasikan. 2. Menganalisis. 3. Mempreskriptifkan. 4. Menginvestigasi. Maksud dari menginspirasikan adalah memberi inspirasi
menginspirasi kepada pendidik untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan. Melalui filsafat tentang pendidikan, filosof memaparkan idenya bagaimana pendidikan itu, kemana diarahkan pendidikan itu, siapa saja yang patut menerima pendidikan, dan bagaimana cara mendidik, serta peran pendidik. Sudah tertentu, ide-ide ini didasari oleh asumsi-asumsi tertentu tentang anak manusia, masyarakat atau lingkungan, dan negara. Salah satu contoh filsafat menginspirasikan adalah buku Emil karya Rousseau. Dia ingin memberi inspirasi kepada para pendidik tentang pendidikan naturalis atau mempengaruhi para pendidik untuk mengikuti idenya mengenai pendidikan alami. Dalam buku ini, Rousseau menceritakan bahwa anak-anak tidak perlu diarahkan, biarlah mereka berkembang sendiri di alam. Biar alam yang mendidik mereka, biar mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman langsung sendirinya. Sementara itu, yang dimaksud dengan menganalisis dalam filsafat pendidikan adalah memeriksa secara teliti bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validitasnya. Hal ini perlu dilakukan agar dalam penyusunan konsep pendidikan secara utuh tidak terjadi kerancuan, tumpang tindih, serta arah yang simpang siur. Dengan demikian, ide-ide yang kompleks bisa dijernihkan terlebih dahulu, tujuan pendidikan yang jelas, dan alat-alatnya juga dapat ditentukan yang tepat. Francis Bacon dalam bukunya The Advancement of Learning mengemukakan tesis bahwa kebanyakan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia mengandung unsur-unsur validitas yang bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari. Bila pengetahuan itu dibersihkan dari salah konsep yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, Bacon menggunakan logika indukatif sebagai teknik kritis atau analisis untuk menemukan arti pendidikan yang dapat diandalkan. Filsafat pendidikan sebagaimana cabang filsafat lainnya mencakup sekurang-kurangnya 3 cabang utama dari filsafat, yakni ontologo, epistemologi, dan aksiologi. Dapat dikatakan bahwa ontologi membicarakan tentang tantanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Atas dasar pengertian dari ontologi tersebut, maka pandangan ontologi dari pendidikan adalah manusia, makhluk mulia, potensi, interaksi, budaya, dan lingkungan. Epistemologi menyelidiki secara kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan. Epistemologi pendidikan dimaksudkan mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dalam praktek pelaksanaan pendidikan. Landasan aksiologi dalam praktek pelaksanaan pendidikan didasarkan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menekankan bahwa pendidikan yang dimaksud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang latar belakang dan cerdas dalam hidup dan kehidupan kognitif, psikomotor, dan efektif, totalitas dan integratif. Edward Purba dan Yusnandi 2015 halaman 13. Menurut Arthur G. Ellis dan kawan-kawan, dikatakan bahwa pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari pengalaman-pengalaman belajar seseorang selama hidup. Tidak saja yang diperoleh melalui belajar dari organisasi formal di sekolah-sekolah, tetapi mencakup semua pengalaman-pengalaman belajar. Seluruh pengalaman itu adalah suatu proses dan melalui proses itulah seseorang memperoleh
pengertian, pemahaman tentang dia, bagaimana ia mengerti lingkungannya. Filsafat pendidikan yang bersifat perennialisme yang berpusat pada pelestarian dan pengembangan budaya, dan sifat pendidikan yang progresif yang berpusat pada pengembangan subjek pendidik perlu disempurnakan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.